Pak Kades tiba-tiba kaya raya, tapi tiap malam Jumat, suara lolongan panjang terdengar dari hutan belakang rumahnya. Warga mulai hilang satu persatu. Dan saat seorang santri mengintai dia melihat Pak Kades berubah jadi siluman serigala. Namaku Dimas, aku baru saja menyelesaikan pendidikan di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Setelah 3 tahun tak pulang, akhirnya aku kembali ke kampung halaman, Desa Karangjati, desa kecil yang dulu tenang dan penuh dengan keramahan, tapi sejak turun dari angkot di pertigaan desa, aku langsung merasakan sesuatu yang janggal. Jalanan yang dulu becek dan penuh lubang, kini sudah diaspal mulus. Gapura desa berdiri megah, lengkap dengan lampu sorot menyala terang. Beberapa mobil mewah berlalu lalang, tak biasa untuk desa terpencil seperti ini, Masya Allah. Gumamku pelan sambil menyeret koper kecilku, begitu masuk lebih dalam ke desa, mataku langsung tertumbuk pada satu bangunan yang benar-benar mencolok, sebuah rumah megah, 2 lantai, berpagar tinggi, dan berwarna krem elegan berdiri kokoh di tepi lapangan. Di halamannya terparkir sebuah mobil Fortuner dan satu lagi, mobil Alphard hitam mengilat. Seorang pria berseragam satpam berdiri berjaga di depan gerbang itu. Rumah Pak Kades, Dimas. Terdengar suara dari sampingku, aku menoleh dan langsung tersenyum lebar, Juki. Astagfirullah, kamu sekarang gondrong banget. Sahutku sambil memeluk sahabat lamaku itu. Kami pun berjalan ke rumah orang tuaku sambil bertukar cerita. Banyak yang berubah, Dim, kata Juki pelan. Apalagi soal Pak Kades. Aku mengerutkan dahi, maksudmu Pak Wardojo? Juki mengangguk. Sejak 3 bulan lalu, beliau tiba-tiba kaya raya, gak tahu dari mana rumah direnovasi, beli mobil, beli tanah warga. Setiap minggu ada aja yang dikasih sembako gratis tapi apa? Entah kenapa. Suasana desa malah makin seram, apalagi tiap malam Jumat. Kamu bakal dengar sendiri nanti. Aku menatap Juking, bingung, tapi ia tak melanjutkan, dia hanya menarik napas panjang, dan berkata, kamu tinggal beberapa hari di sini, pasti ngerasain sendiri. Sore itu aku mengunjungi rumah Pak Kades, awalnya hanya ingin bersilaturahmi, dan mengucapkan terima kasih, karena selama aku di pondok, katanya beliau sering mengirimkan bantuan untuk keluargaku, tapi satpam di depan rumah menghalangiku. Maaf. Mas, Pak Kades sedang tidak bisa ditemui. Katanya dingin, bilang saja. Dimas anak Pak Sastro datang dari pondok. Satpam itu menatapku dari atas sampai bawah. Lalu berkata, kalau mau ketemu, besok datang lagi, jam kerja aja. Aku melangkah pergi dengan rasa aneh di dada. Ini bukan Pak Kades yang dulu aku kenal. Dulu, beliau selalu menyambut siapa saja dengan senyum, bahkan membukakan pintu sendiri. Malam harinya, aku duduk di beranda rumah bersama ibu. Ayah sudah tidur lebih awal karena kelelahan, Bu. Tanyaku pelan, apa benar rumah Pak Kades semewah itu dibangun cuma dalam beberapa bulan? Ibu mengangguk sambil memintal benang. Kata orang, beliau menang proyek, tapi gak jelas proyek apa. Tanah kita di sawah juga udah dibeli. Bapakmu cuma bisa pasrah. Harganya besar sekali, Bu, gak kuat nolaknya. Aku terdiam. Desa ini berubah cepat sekali. Dan perubahan itu terasa. Salah, tiba-tiba, suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan. Aku tertegun, suaranya keras. Menggema dari arah hutan di belakang rumah Pak Kades, seperti lolongan serigala. Tapi lebih berat dan serang, Bu. Itu suara apa? Tanyaku dengan alis berkerut. Ibu hanya menunduk dan pelan berkata, udah 3 minggu ini tiap malam Jumat begitu, Mas, tapi jangan tanya-tanya. Warga sini udah banyak yang takut ngomongin. Aku merinding, suara lolongan itu terdengar lagi, lebih panjang, lebih mendalam. Dan sejenak, aku merasa udara malam itu menjadi dingin dan berat. Ayam-ayam di belakang rumah ribut, dan seekor kucing tiba-tiba melompat ke dalam rumah sambil menggeram. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Pagi harinya, aku bertemu Juki lagi. Ia mengajakku ke warung kopi dekat Masjid Dim. Semalam kamu dengar? Bisiknya. Aku mengangguk pelan, suaranya bukan suara biasa. Juki mencondongkan tubuh. 3 warga udah hilang sejak lolongan itu muncul, hewan ternak banyak mati dicabik, dan semuanya terjadi hari Jumat malam. Aku tercekat, dan semua kejadian itu dekat rumah Pak Kades. Waktu seperti berhenti sejenak di kepalaku. Aku
Tak bisa percaya bahwa sosok yang dulu kupandang sebagai pemimpin bijaksana, kini menjadi pusat dari misteri kelam yang menyelimuti desa, dan yang lebih menakutkan adalah aku tahu, aku belum melihat apa-apa kebenaran. Masih bersembunyi di balik suara lolongan itu. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa, langit bersih tanpa awan. Tapi suasana di desa Karangjati tidak biasa. Beberapa warga berkumpul di depan masjid sambil berbisik-bisik. Sebagian lagi tampak gelisah, seperti menyembunyikan ketakutan yang tak bisa diucapkan dengan lantang. Aku duduk di depan warung kopi Bulastri bersama Juki. Secangkir kopi hitam sudah dingin di depan kami, tak tersentuh sejak tadi semalam. Warga yang tinggal di ujung utara kehilangan 2 kambing, kata Juki lirih. Lehernya sobek, ususnya berceceran, jejak darahnya hilang di pinggir hutan. Aku mengangguk pelan. Kamu bilang sudah 3 orang hilang? Juki mengangguk. Yang pertama, Pak Manto, hilang waktu pulang dari ronda malam. Lalu Mas Riko, anaknya Bu Mina. Terakhir, Rojali, bocah lugu yang sering bantu-bantu di rumah Pak Kades. Aku menyandarkan tubuh ke kursi kayu tua. Hutan yang mereka maksud itu adalah hutan larangan. Dulu sewaktu kecil, orang tuaku sering melarang aku masuk ke sana. Mereka bilang tempat itu angker, ada penunggunya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu seperti apa makhluk yang tinggal di dalamnya. Sampai sekarang Pak Kades pernah ikut nyari korban? Tanyaku. Juki tertawa kecil. Nggak pernah. Tiap ada yang hilang, dia justru pergi keluar kota. Katanya ada urusan. Herannya, tiap dia pergi, lolongan itu hilang. Aku menajamkan mata. Kamu curiga? Juki menatapku serius. Kamu sendiri gimana? Masih mikir itu cuma suara binatang? Aku menelan ludah. Aku juga merasakan firasat buruk, tapi belum ada bukti apa-apa. Dan di desa sekecil ini, tuduhan tanpa dasar bisa membuatmu jadi musuh seluruh kampung. Siang harinya, aku berkunjung ke rumah Ustaz Ghazali, guru ngajiku waktu kecil. Beliau sudah tua, suaranya pelan tapi matanya masih tajam. Ada yang ingin kamu tanyakan, Bim, katanya saat kami duduk berdua di serambi. Aku ragu sejenak, lalu berkata, apa Ustaz pernah dengar soal perjanjian gaib yang melibatkan siluman atau pesugihan? Ustaz Ghazali tidak langsung menjawab, ia malah berdiri pelan, masuk ke dalam, dan kembali membawa sebuah kitab tua. Sampulnya sudah lusuh, berdebu. Buku ini diwariskan dari kakek saya. Isinya tentang makhluk-makhluk penjaga alam, termasuk yang mendiami hutan-hutan larangan. Aku membuka lembar demi lembar. Di salah satu halaman, ada gambar sosok serigala hitam berdiri di atas 2 kaki. Matanya merah, giginya tajam menonjol. Keluar, di bawahnya tertulis, siluman Wadongli penjaga hutan pemakan tumbat. Makhluk ini dipercaya bisa memberikan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Jelas Ustaz Ghazali. Tapi perjanjiannya berat. Si pemuja harus menyerahkan jiwanya secara bertahap. Hingga akhirnya, tubuhnya akan menjadi wadah sang siluman. Jantungku berdegup cepat. Gambaran itu sangat mirip dengan sosok yang kudengar dan kucurigai semalam. Kalau benar ada orang desa yang melakukan ini, bisa dihentikan? Sulit, jawabnya tenang. Apalagi kalau perjanjiannya sudah lengkap, harus ada pengakuan dari pelaku, atau tumbal yang dikorbankan berbalik menuntut. Aku merinding. Sore menjelang malam, langit berubah kelabu, angin dingin bertiup dari arah hutan, membawa aroma aneh, seperti darah dan tanah basah. Aku berdiri di tepi jalan, menuju hutan larangan, daun-daun kering beterbangan. Suasananya sangat sunyi, di tengah hening, aku mendengar suara ranting patah. Lalu lolongan samar, sangat jauh. Tapi jelas, aku menolak. Di seberang jalan, di balik semak belukar, aku melihat sepasang mata merah menyala menatap dari kegelapan. Aku terdiam, tubuhku kaku. Mata itu menghilang. Aku berlari sekuat tenaga menuju rumah. Jantungku seperti akan meledak. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Tapi suara lolongan itu masih terngiang di kepalaku. Tidak, bukan hanya lolongan. Tadi, aku juga mencium bau yang sama seperti semalam, bau amis darah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa memandangi langit malam dari balik jendela, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di desaku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kampung halamanku bukan lagi tempat yang aman. Pagi itu, suasana desa kembali mencekam.
seorang warga ditemukan tak bernyawa di tepi hutan, namanya Pak Salim, pria tua penjaga kebun yang tinggal di ujung dusun. Tubuhnya membiru, lehernya koyak, dan mata membelalak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebelum ajal menjemput, kabar itu menyebar seperti api menyambar ilalang. Warga berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah panik dan gusar. Tak ada yang berani bilang terang-terangan. Tapi satu nama terus muncul dalam bisikan mereka, Pak Kades. Aku datang ke lokasi penemuan jenazah bersama Juki. Bau anyir darat masih samar tercium. Garis polisi sudah dipasang, tapi tak ada petugas. Berjaga di desa seperti ini, segalanya serba lambat bahkan dalam menangani kematian. Juki memegang pundakku. Kamu lihat itu, bisiknya sambil menunjuk ke tanah becek di dekat mayat. Aku mendekat pelan. Di sana terlihat bekas telapak kaki besar, anehnya menyerupai kaki serigala, tapi ukurannya tak masuk akal. Jejak itu masuk ke dalam hutan dan menghilang di balik semak belukar. Jejak ini bukan dari hewan biasa, gumamku. Kalau benar ini yang menyerang Pak Salim, artinya dia bukan korban pertama. Juki menatapku dengan sorot takut. Kita harus tahu lebih banyak soal Pak Kades. Harus sore harinya, aku kembali mengunjungi rumah Ustaz Ghazali. Kali ini aku menceritakan semuanya. Lolongan malam Jumat, jejak kaki besar, mayat Pak Salim. Bahkan pandangan mataku sendiri terhadap sosok di balik semak itu. Ustaz Ghazali menghela napas panjang. Kalau firasat saya benar, Pak Wardojo telah membuat perjanjian dengan siluman Wadongai? Tanyaku. Ia mengangguk, tapi tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Dan biasanya, tumbal pertama adalah orang terdekat. Aku bergidik, istri dan anaknya sudah lama meninggal dalam kecelakaan. Ustaz Ghazali menatapku tajam. Apa kamu yakin itu kecelakaan? Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalaku. Dulu, aku ingat kabar duka dari kampung soal istri dan anak Pak Kades yang tewas saat mobil mereka masuk jurang. Tapi kecelakaannya aneh. Jalan itu lurus, terang, dan tak pernah terjadi insiden sebelumnya. Dia mungkin mengorbankan keluarganya sendiri untuk memulai perjanjian. Lanjut Ustaz, itu ritual pemanggilan yang pertama. Biasanya, siluman menuntut darah daging sendiri sebagai bukti kesungguhan. Aku duduk terpaku. Jika itu benar, maka semua ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu. Malamnya, aku memberanikan diri mengelilingi rumah Pak Kades dari balik pagar besi. Aku melihat rumah itu sunyi, tak ada lampu menyala, tapi entah kenapa, suasananya tidak seperti rumah kosan, melainkan seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pria keluar dari pintu samping rumah. Dia mengenakan jaket dan berjalan tergesa. Saat ia melewati sinar lampu jalan, aku terkejut. Itu Pak Rahmat, sekretaris desa. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik pohon. Pak Rahmat berjalan menuju hutan, sambil menenteng sesuatu dalam karung kecil. Gerak-geriknya mencurigakan. Setelah ia hilang dari pandangan, aku mendekat ke tempat ia lewat tadi. Di tanah, aku menemukan tetesan darah segar. Apa yang dia bawa di hewan? Atau manusia? Keesokan paginya, warga kembali gempar. Seekor sapi betina milik Bu Ruminah ditemukan mati tergantung di pohon jati. Tubuhnya dicabik-cabik, lidahnya putus, dan bagian dadanya terbuka, jantungnya hilang. Polisi datang, tapi tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bilang, kemungkinan serangan hewan liar, tapi kami tahu. Ini bukan hewan liar biasa, ini bukan lagi tentang ketakutan. Kataku pada Juki malam itu, ini sudah sampai ke level pembantaian, dan setiap Jumat malam, akan ada korban baru. Juki mengangguk. Terus kita harus apa? Aku menatap ke arah hutan, tempat lolongan itu biasa terdengar. Suara itu seolah memanggil kami, mensemuh ketidaktahuan kami. Tapi aku sudah tak bisa tinggal diam. Aku harus masuk ke rumah Pak Kades. Aku harus lihat sendiri apa yang disembunyikan di sana. Malam itu, aku bersiap senter, tas kecil, sajadah, dan selembar kitab wirid pemberian Ustaz Ghazali. Juki akan berjaga di luar. Sementara, aku menyelinap ke dalam rumah megah yang dulu ramah, kini penuh rahasia. Sebelum melangkah masuk, aku menatap langit malam, bulan separuh, tertutup awan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan lagi soal Pak Kades, tapi tentang iblis yang telah hidup di antara kami. Angin malam berembus pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Langit Karangjati diselimuti awan kelabu, menyisakan bulan separuh yang pucat. Suasana sempurna untuk ketakutan dan malam. Ini
Aku memilih masuk ke dalamnya. Aku berdiri di balik semak, mengintip ke arah rumah megah milik Pak Kades Wardojo. Juki bersembunyi beberapa meter di belakangku, memegang ponsel dan bersiaga jika sesuatu terjadi. Kalau kamu dengar aku teriak, langsung pergi dan cari Ustaz Gozalai, bisikku. Juki mengangguk tanpa suara, aku menyeberang pelan dan memanjat. Tembok belakang, tanganku bergetar, tapi aku tahu, jika aku ingin menghentikan teror ini, aku harus masuk lebih dalam secara harfiah dan batinnya. Rumah Pak Kades sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran rumah berpenghuni. Tapi tidak sepenuhnya gelap. Cahaya samar dari lampu gantung berwarna kekuningan masih menyala di lorong depan. Tak ada suara televisi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku membuka jendela dapur yang tak terkunci pelan. Sangat pelan, jantungku berdetak kencang saat kakiku menginjak lantai keramik dingin. Bau harum bunga melati bercampur anyir darah menyambutku. Kombinasi yang mengganggu. Ruang tamunya mewah, sofa empuk, lemari hias berisi piala dan penghargaan, serta foto besar Pak Kades bersama gubernur. Tapi ada satu foto yang membuatku berhenti. Foto keluarga, Pak Kades bersama istrinya, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Mereka semua tersenyum. Foto itu diambil tepat sebulan sebelum kecelakaan yang menewaskan istri dan anaknya. Aku merinding. Aku lanjut menyusuri lorong sempit menuju bagian belakang rumah. Semua pintu kamar tertutup kecuali satu ruang kerja Pak Kades. Aku mendorongnya. Pelan ruangan itu dipenuhi rak buku di pojok. Ada meja kerja besar dari kayu jati. Tapi yang mencuri perhatianku adalah lemari kayu tua di sisi dinding. Tampaknya tidak cocok dengan furnitur lain yang serba modern. Aku mendekat. Saat kusentuh sisi lemari, terdengar bunyi klik dari belakangnya. Aku menekan sedikit lebih keras dan gir kakak. Bagian belakang lemari terbuka seperti pintu tersembunyi, ruang rahasia. Dengan napas tertahan, aku masuk ruangan kecil. Itu gelap dan sempit. Hanya ada satu lampu minyak redup yang tergantung di atas. Di dalamnya, ada altar kecil dari batu, berlumur cairan hitam kental yang mengering. Di atasnya, tergolek keris tua yang tampak, seperti belum pernah disentuh manusia modern. Dindingnya penuh simbol aneh yang aku kenal dari kitab yang kutunjukkan Ustaz Ghazali, tanda pemanggil siluman. Tapi yang membuat tengkukku merinding adalah tumpukan kain putih di POJOK ruangan, basah dan berdarah. Aku mendekat, lalu dengan gemetar menyibaknya di bawahnya. Ada tulang-tulang manusia, tidak hanya satu, banyak, berserakan seperti sampah kecil dan besar. Beberapa masih menempel sisa kulit. Aku ingin muntah. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, aku mendengar suara dari luar ruangan, kau seharusnya tidak di sini. Aku membekun. Suara itu berat, dalam, tidak seperti manusia biasa. Perlahan aku berbalik. Di ambang pintu ruang rahasia, berdiri sesosok tubuh tinggi besar. Sosok itu hanya terlihat siluetnya di balik cahaya redup, tapi matanya menyala merah. Aku mundur perlahan. Senter jatuh dari tanganku. Kamu siapa? Tanyaku tergagap. Sosok itu melangkah mendekat. Cahaya memperlihatkan wajahnya, atau lebih tepatnya, wajah yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Kulitnya hitam berbulu, giginya memanjang keluar dari rahang, dan kuku di tangannya mencuat seperti cakar. Tapi aku mengenali wajah itu. Pak Kades Wardojo, aku tidak ingin ini terjadi. Suaranya paruh, berat, seolah berasal dari dua dimensi. Sekaligus, aku hanya ingin menolong desa, tapi mereka menipuku. Mereka memberiku harta, tapi mengambil tubuhku. Aku membeku. Siapa mereka? Pak Kades mencakar dinding. Darah keluar dari lengannya, tapi ia seolah tak merasa sakit. Orang yang kamu kira sahabat, dia yang mengatur semua ini. Aku belum sempat bertanya siapa yang ia maksud. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara, Dimas, cepat keluar. Itu suara Jukir. Pak Kades menatapku. Wajahnya kini kembali setengah manusia, setengah makhluk. Pergilah sebelum dia datang. Siapa? Tapi suara di luar semakin keras. Suara langkah kaki. Bukan satu, banyak. Aku lari keluar ruang rahasia, menutup pintu lemari, dan menyelinap ke arah dapur. Dari balik jendela, aku melihat tiga pria bersenjata golok dan lampu senter memasuki halaman rumah. Salah satunya adalah Pak Rahmat. Aku dan Juki berlari menembus kebun belakang dan bersembunyi di balik rumpun bambu. Nafasku masih tersengal, tapi pikiranku bekerja cepat. Pak Kades mengaku bukan pelaku utama, dan dia menyebut
Dia ditipu oleh seseorang yang ia anggap sahabat, dan sekarang Pak Rahmat masuk ke rumahnya dengan senjata. Ada yang sangat tidak beres di sini, dan aku semakin yakin Pak Kades bukan iblisnya, dia hanya wadah, dan ada dalang yang lebih kejam di balik semuanya. Kami baru berhenti berlari, setelah yakin tak ada yang mengejar. Nafasku masih memburu, keringat dingin membasahi leher, dan jantungku seakan masih melompat-lompat dari dalam dada. Aku dan Juki bersembunyi di sebuah gubuk tua bekas pos ronda di pinggir sawah, gelap, lembab, dan bau kotoran tikus. Tapi untuk malam ini, tempat itu jadi satu-satunya benteng perlindungan. Aku lihat sendiri, Juk, kataku sambil terengat. Pak Kades, dia memang berubah, tapi dia bukan pelakunya. Juki memandangku bingung. Bukan pelakunya, maksudmu? Aku mengangguk. Dia makhluk itu, iya, tapi dia bilang dia cuma korban. Ada orang lain yang mengatur semua ini, orang yang lebih jahat, yang menjerumuskan. Dia, Juki termenung. Siapa? Aku menatap matanya. Pak Rahmat. Keesokan paginya, suasana desa kembali seperti biasa. Normal, terlalu normal. Padahal tadi malam ada kejadian yang hampir merenggut nyawaku. Aku dan Juki berusaha bersikap wajar, tapi dalam hati, kami tahu ini bukan lagi urusan biasa. Kami sepakat tak langsung menuduh. Kami butuh bukti, dan yang kami tahu pasti, satu-satunya orang yang bisa memberi jawaban adalah Pak Kades sendiri. Namun mendekati beliau sama saja seperti menantang maut. Rumahnya kini dijaga ketat, dan warga mulai menghindar darinya, seperti wabah. Kami butuh jalan lain. Sore harinya, aku pergi sendiri ke balai desa, berpura-pura ingin mengurus surat keterangan tinggal. Pak Rahmat yang menyambutku langsung, seperti biasa ramah, murah senyum, dan bicara dengan suara lembut. Wah, Dimas, santri kebanggaan kita ini, sudah pulangnya. Mau mengurus apa, Mas? Aku tersenyum tipis, cuma numpang hidup, Pak Yai. Kami berbasa-basi sebentar, tapi dari dekat, aku mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak pernah kulihat. Mata Pak Rahmat tajam seperti elang, dan di tangannya ada bekas luka bakar bundar sebesar koin, persis seperti tanda ritual pemanggilan siluman yang kulihat di kitab Ustaz Ghazali. Dan anehnya, saat dia menuliskan namaku, aku melihat ujung jarinya menekan pena terlalu kuat, hingga tinta nyaris menetes. Seolah dia sedang menahan sesuatu. Aku tersenyum dan pura-pura tidak tahu. Namun saat aku hendak berpamitan, tiba-tiba dia memanggil pelan, Mas Dimas. Aku menoler. Kalau kamu dengar apa-apa soal Pak Kades, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Beliau itu sedang banyak pikiran. Nada suaranya berubah dingin, senyum di wajahnya tetap ramah, tapi matanya kosong, hampa. Ada hal-hal yang tak semua orang perlu tahu, Mas. Kadang tahu terlalu banyak justru bikin celaka. Aku membekut. Itu bukan saran, itu ancaman halus. Malam harinya, aku kembali ke rumah Ustaz Ghazali. Kali ini aku ceritakan semua pertemuanku dengan Pak Kades, pembicaraan tentang pengkhianatan, dan tanda aneh di tangan Pak Rahmat. Ustaz Ghazali termenung lama. Saya pernah mendengar tentang ritual pengalihan tubuh dalam perjanjian pesugihan tertentu. Si pelaku bisa mengalihkan beban dan kutukan siluman ke orang lain asal korban masih dalam satu lingkar kekuasaan. Aku menajamkan telinga. Maksudnya, Pak Rahmat bisa mentransfer kutukannya ke Pak Kades? Bukan cuma bisa, Dimas. Saya yakin, itulah yang sudah terjadi. Menurut cerita Ustaz Ghazali, ada satu jenis perjanjian yang sangat langka disebut tumbal perwakilan. Pelaku bisa membuat kesepakatan dengan siluman tapi menggunakan orang lain sebagai wadah utama. Orang yang ditunjuk akan menjadi makhluknya, berubah perlahan, haus darah, gila, dan saat ia kehilangan kendali penuh, pelaku utama mengambil posisi sebagai penyelamat dan pemimpin. Licik, gelap, dan sangat mungkin terjadi. Itu menjelaskan kenapa Pak Kades kaya mendadak, tapi tidak pernah bahagia. Kenapa matanya selalu kosong, kenapa dia terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Aku mulai melihat semua keping puzzle menyatu, dan yang lebih menakutkan, Pak Rahmatlah yang selama ini mengatur segalanya dari belakang. Dia membuat warga membenci Pak Kades, menghasut secara halus, bahkan ikut dalam pencarian korban sebagai penyelamat. Padahal dia sendiri yang mengatur siapa yang jadi tumbal berikutnya. Lalu, apa kita bisa membongkar semua ini, Ustaz? Tanyaku, penuh harap. Ustaz Ghazali menarik napas berat. Kita harus punya bukti.
sesuatu yang bisa membuat warga percaya kita harus tangkap dia saat melakukan ritual, atau kita paksa Pak Kades bicara di depan umum. Aku merenung satu hal yang pasti, malam Jumat akan datang lagi 2 hari lagi, dan jika pola ini benar, akan ada tumbal berikutnya. Malam itu aku dan Juki menyusun rencana, kita harus ke hutan larangan. Kataku, tempat semua ini bermula. Juki menatapku ngeri, kamu gila. Masuk hutan itu, sama aja nyari mati, Din. Justru di sana tempat Pak Rahmat melaksanakan ritual. Kita harus tahu siapa yang jadi korban berikutnya. Setelah beberapa detik diam, Juki mengangguk, baiklah, tapi kalau kita masuk, kita harus keluar dengan bukti. Kalau gagal, ya, paling nggak kita bisa buka jalan buat orang lain. Kami berdua saling menatap, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Malam Jumat Kliwon akan segera datang, dan saat itu tiba, kebenaran harus dibongkar, meskipun nyawa jadi taruhannya. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Udara di desa Karangjati berbeda malam ini, angin berhembus pelan, tapi menusuk sampai ke tulang. Awan-awan gelap menggantung rendah di langit, seolah menutupi bulan, agar tak menyaksikan dosa-dosa yang akan terjadi malam ini. Aku dan Juki berdiri di tepi hutan larangan. Di tangan kami ada senter kecil, satu kitab wirid pemberian Ustaz Ghazali, dan kamera tua milik ayah Juki. Yakin mau terusin ini? Tanya Juki pelan, suaranya bergetar. Kalau malam ini kita nggak bertindak, jawabku sambil menatap pekatnya. Hutan di depan kami, mungkin besok bukan cuma hewan atau orang luar yang jadi tumbal, bisa jadi giliran keluarga kita sendiri. Kami saling mengangguk, lalu perlahan melangkah masuk ke dalam hutan. Hutan larangan memang layak menyandang namanya. Pepohonannya rapat, sinar bulan nyaris tak menembus dedaunan. Suara binatang malam seperti tercekik, digantikan kesunyian menakutkan yang membuat telinga terasa berdenging. Kami menyusuri jalur setapak kecil yang hanya diketahui segelintir warga. Menurut penuturan Ustaz Ghazali, di tengah hutan ini ada pohon jati kuno tempat ritual pemanggilan siluman dilakukan. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami mulai mencium bau menyengat. Bukan bangkai, bukan darah, tapi bau aneh seperti campuran tanah, asap minyak, dan daging busuk. Kita hampir sampai, bisikku sambil menggenggam senter erat. Lalu kami melihatnya cahaya merah redup di kejauhan. Dari balik semak, kami berjongkok dan mengintip ke sebuah lapangan kecil yang dikelilingi akar pohon besar. Di tengahnya, ada lingkaran tanah yang hangus, dan di sana Pak Rahmat berdiri. Ia mengenakan jubah hitam, tubuhnya setengah telanjang, dan di tubuhnya tergambar simbol-simbol aneh seperti tulisan kuno. Di depannya, berlutut seorang pemuda yang wajahnya ditutup kain putih, tubuhnya gemetar. Kami tak bisa lihat siapa, tapi ukurannya seperti anak remaja, mungkin usia 17 atau 18 tahun. Pak Rahmat mengangkat kedua tangan, mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak kami mengerti. Suaranya serak, berat, dan seolah menggema dari kedalaman tanah. Dari belakang pohon, kami merekam, tapi dadaku sesak. Itu bukan sekadar ritual, itu penyembelihan. Tiba-tiba, angin berputar liar di sekitar lapangan. Tanah berguncang, dan dari dalam lingkaran itu muncul asap hitam membentuk wujud kepala serigala menganga. Pak Rahmat tertawa, penguasa malam, terimalah tumbalku. Jadikan aku penerus kekuasaan, dan buat dia. Ia menunjuk ke pemuda di depan sebagai pelengkap tubuh sang pelayanmu. Aku dan Juki saling menatap, kami tak bisa diam saja. Aku melempar batu ke arah lingkaran, mengenai bahu Pak Rahmat. Berhenti, teriakku sambil keluar dari persembunyian, kami tahu semua. Kami tahu perjanjianmu. Pak Rahmat terperanjat, tapi hanya sebentar. Ia tersenyum miring, lalu berbalik. Ah, anak pintar akhirnya datang juga, katanya tenang. Kalian kira ini bisa dihentikan? Aku berdiri tegak, menggigil tapi mencoba tegar. Kami punya rekaman, warga akan tahu apa yang kamu lakukan. Mereka akan membakar tempat ini kalau perlu. Pak Rahmat tertawa pelan. Warga? Mereka bodoh. Mereka takut, mereka akan percaya siapapun yang menyelamatkan mereka dari siluman, dan aku adalah penyelamat itu. Mata Juki melebar, jadi benar. Kamulah dalangnya, kamulah yang mengutuk Pak Kades. Tentu saja, jawabnya datar. Dia bodoh, mudah ditipu. Dia pikir kekayaan itu gratis. Tidak, dia tumbalku pertama.
Dan sekarang tubuhnya separuh milik siluman, dia cuma penjaga gerbang. Sementara aku yang memegang kuncinya. Tiba-tiba, tanah di belakang kami bergetar, suara lolongan panjang terdengar dari dalam hutan, aku menoleh. Cepat dari kegelapan, sesosok makhluk tinggi besar berburu muncul dengan mata menyala merah, Pak Kades. Dalam wujud silumannya, ia berjalan pelan ke arah lingkaran, menggeram rendah. Pak Rahmat panik, berhenti. Kau belum kupanggil. Teriaknya, tapi Pak Kades atau apapun yang tinggal dari dirinya, tidak mendengar. Ia melangkah, lalu meloncat ke arah Pak Rahmat, dan menerkamnya. Suasana menjadi kacau. Aku berlari mendekat, melepas kain dari wajah pemuda yang hendak dikorbankan. Ternyata Rio, keponakan Juki, dia anak yatim yang kerja di kantor desa. Teriak Juki sambil membopong tubuh Rio yang pingsan. Di belakang kami terdengar suara daging robek, tulang patah, dan lolongan yang memilukan. Pak Kades mengoyak tubuh Pak Rahmat seperti membalas sakit bertahun-tahun. Tapi di sela lolongan itu, aku mendengar suara tangis. Tangis manusia, tangis. Dari dalam diri Pak Kades, kami berhasil keluar dari hutan sebelum fajar. Kamera kami selamat. Rio masih trauma, tapi hidup. Namun saat kami kembali pagi harinya bersama warga, lapangan ritual itu lenyap. Tak ada darah, tak ada mayat, tak ada jejak, seolah hutan itu menelan segalanya. Hanya satu yang tersisa, cakar raksasa tergurat dalam di batang pohon jati tua. Pagi itu, desa Karangjati diguyur hujan gerimis yang turun pelan, tapi tak kunjung reda, seperti langit pun ikut berkabung. Tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena dosa besar yang akhirnya terbongkar. Aku berdiri di depan balai desa, basah, kuyup, dengan kamera berisi rekaman ritual Pak Rahmat di genggaman. Di sekelilingku, puluhan warga berkumpul, menatap layar proyektor yang kami siapkan semalam. Di layar itu, perlahan terpampang sosok yang mereka kenal selama ini, Pak Rahmat, sekretaris desa yang tampak saleh, bersahaja, dan disegani, dan di tengah lingkaran hitam di hutan itu. Mereka melihat sendiri, penguasa malam, terimalah tumbalku. Jadikan aku penerus kekuasaan, dan buat dia pelengkap tubuh sang pelayanmu. Beberapa warga menjerit, ibu-ibu memeluk anak-anaknya, lelaki tua terkulai lemas, dan para pemuda mulai berteriak, setan, pengkhianat, dia pembunuh. Setelah video diputar sampai habis, aku maju dan berbicara, suaraku gemetar, tapi tegas, selama ini, kita semua dibutakan. Kita menyalahkan Pak Kades, menuduhnya sebagai dalang dari semua teror, tapi kenyataannya dia korban pertama dari pesugihan yang dijalankan oleh orang yang kita percaya, Pak Rahmat. Aku mengangkat foto-foto ritual, gambar simbol-simbol aneh, dan satu-satunya bukti fisik yang tersisa, tulang jari manusia yang ditemukan Juki saat kembali ke lokasi semalam. Semua menjadi nyata. Tiba-tiba seorang perempuan tua berjalan maju dari kerumunan. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Itu Buminah, ibunya Mas Riko, salah satu warga yang hilang beberapa minggu lalu. Lalu anakku? Tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya bisa menunduk. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar dia salah satu tumbal. Tangisnya pecah seketika, dan di saat yang bersamaan, seluruh warga mulai menyadari betapa mengerikannya dosa yang selama ini bersembunyi di balik jabatan, senyum, dan salam hangat Pak Rahmat. Namun tak semua orang yakin. Pak RT masih ragu kalau Pak Rahmat memang sudah mati diterkam siluman seperti kata kalian. Mana jasadnya? Mana bukti Pak Kades itu bukan pelaku sesungguhnya? Aku menghela napas. Pertanyaan itu memang masuk akal. Lalu dari belakang, suara berat terdengar. Saya. Yang bisa menjawab itu, semua menoleh. Dari arah jalan setapak, berjalan pelan seorang pria tinggi, mengenakan mantel lusuh. Tubuhnya tertutup dari leher hingga kaki, tapi matanya merah sayu seperti menahan luka batin bertahun-tahun. Pak Kades Wardojo. Semua warga mundur, takut, ragu, tapi Pak Kades mengangkat tangan. Saya memang sudah bukan manusia seutuhnya, tapi saya tidak ingin darah lebih banyak tertumpah. Ia berdiri di depan warga, membuka mantel yang menutupi tubuhnya. Semua terperanjat, separuh tubuhnya telah berubah, tangan kanan bersisik dan berbulu, kukunya mencuat seperti cakar. Tapi sisi kiri masih manusia, kurus, pucat, lemah. Saya ingin semuanya tahu. Saya menandatangani perjanjian itu karena saya bodoh.
karena saya tergiur menolong desa ini dengan cara instan. Tapi saya tidak tahu bahwa perjanjian itu bukan saya yang ajukan, saya hanya diberi berkas, disuruh tanda tangan, dan ia menatap langit, suaranya berat menahan sesal. Sejak hari itu, saya kehilangan istri, anak saya meninggal lalu. Tubuh ini mulai berubah, dan Pak Rahmat. Dia datang setiap malam, menyuruh saya menahan rasa. Dia yang membimbing saya menjadi iblis. Atas nama demi kemajuan desa, beberapa warga menangis, yang lain marah. Tapi tidak ada lagi yang bisa menyangkan, Pak RT maju, kalau begitu. Apa yang bisa kami lakukan, Pak Kades? Pak Kades menatap mereka satu-satu. Saya akan pergi malam ini ke hutan larangan. Tubuh ini sudah nyaris selesai siluman itu. Ingin menguasai desa lewat saya, tapi kalau saya pergi, kalau saya musnah, perjanjiannya akan putus, desa ini akan selamat. Aku langsung menolak, tidak. Masih ada cara lain, Pak. Ustaz Ghazali bilang, tidak ada cara lain, Dim, potongnya pelan. Terlambat, saya terlalu jauh masuk, tapi kalian masih bisa hidup. Lalu ia menatapku, tolong. Jaga Karangjati, jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Kalau ada orang yang menawarkan jalan singkat, tolak, sebab setiap keinginan besar yang tanpa usaha hampir pasti datang dari setan. Malam itu, Pak Kades Wardojo masuk ke hutan untuk terakhir kalinya. Beberapa warga mengikuti dari jauh, tapi tak satu pun yang berani melewati batas pohon jati tua. Dan di tengah malam, lolongan panjang terdengar, begitu nyaring dan memilukan. Lalu sunyi. Besok paginya, kami hanya menemukan mantel usang Pak Kades tergantung di dahan pohon, bersama selembar kertas berisi tulisan tangannya. Saya bukan orang baik, tapi saya juga bukan iblis. Saya hanya manusia yang tergoda dan terlambat. Sadar Wardojo, desa Karangjati perlahan kembali normal, tapi tidak seperti dulu. Warga lebih hati-hati, lebih saling menjaga. Tak ada lagi yang mengejar kekayaan instan, dan aku masih di sini, menulis kisah ini. Untuk kalian yang mungkin suatu hari ditawari kekayaan dalam sekejap, ingatlah satu hal, kalau sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya itu jalan menuju neraka. Sudah seminggu, sejak malam Jumat Kliwon terakhir, desa Karangjati kembali tenang setidaknya di permukaan. Namun ketenangan itu bukan karena kedamaian, melainkan karena rasa bersalah yang merata di dada setiap warga. Pak Kades Wardojo telah pergi, mengakhiri hidup dan perjanjiannya dalam sunyi di tengah hutan larangan. Tapi sebelum segalanya benar-benar usai, satu warisan terakhirnya muncul ke permukaan pagi itu. Aku dan Juki menerima pesan dari Ustaz Ghazali. Kami diminta datang ke rumah beliau setelah salat subuh. Ini bukan pertemuan biasa, katanya lewat pesan singkat. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Kami tiba saat langit masih lembayung. Di dalam rumah, suasananya hikmat. Tak lama, Ustaz menunjukkan kepada kami sebuah peti kayu kecil. Di atasnya terukir simbol yang sama seperti yang pernah kulihat di ruang rahasia rumah Pak Kades. Tapi kali ini disegel dengan doa-doa. Peti ini dikirim langsung oleh Wardojo. 3 hari sebelum kematiannya, kata Ustaz pelan. Dia menitipkannya padaku, meminta agar dibuka hanya ketika dirinya benar-benar tiada. Kami terdiam saat Ustaz membuka peti itu perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan Wardojo, sebuah liontin perak bergambar kepala serigala, yang matanya menyala merah samar, segenggam tanah hitam dalam kantong kain, dan satu lembar peta lusuh. Aku membaca surat itu perlahan. Jika kalian membaca ini, berarti aku sudah tiada. Tapi pengaruh dari siluman itu belum sepenuhnya lenyap. Liontin itu adalah jantung kekuatannya. Tanah hitam itu berasal dari tempat ia bangkit pertama kali, dan peta itu menunjukkan lokasi tempat sumber kutukannya tertanam. Hancurkan ketiganya, tapi jangan pernah melakukannya sendirian. Siluman itu akan mencoba kembali tak lewat tubuhku. Mungkin lewat tubuh lain yang lemah imannya. Jangan beri dia jalan pulang. Jika kalian gagal, desa ini akan menjadi ladang tumbal abadi. Wardojo, aku menatap Ustaz Ghazali. Kita harus hancurkan ini. Malam ini, Ustaz mengangguk. Tapi kita butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Kita tidak tahu siapa yang masih menyimpan niat menyambung perjanjian itu. Juki mengacungkan tangan. Aku ikut. Malam itu, kami mengumpulkan 7 orang para pemuda desa yang dikenal lurus dan setia.
kami jelaskan semuanya, dan mereka menyetujui membantu. Meski wajah mereka pucat karena takut, tepat tengah malam, kami menuju titik di peta, sebuah cekungan di dalam hutan larangan, jauh dari jalur biasa, ditandai oleh pohon besar dengan akar menjulang seperti tangan manusia. Di sana, kami menggali, sekitar 1 meter ke dalam tanah, kami menemukan kendi batu. Warnanya hitam legam, dengan tali jerami yang telah membusuk. Saat kendi itu disentuh, angin di sekitar kami berhenti. Semua suara binatang malam menghilang, udara menjadi berat, dan dari kejauhan, terdengar erangan, seperti lolongan tertahan. "Ayo, cepat," seru Ustaz. Kami keluarkan liontin dari peti, taburkan tanah hitam ke dalam kendi, dan membakar semuanya menggunakan minyak dari pohon Kamboja seperti tertulis dalam catatan ritual yang ditinggalkan Pak Kades. Begitu api menyala, tanah bergetar, dari dalam tanah muncul suara jeritan nyaring seperti ratusan suara bertumpuk jadi satu, akar pohon bergoyang, burung-burung hitam berterbangan dari balik kanopi. Tapi kami terus melafalkan doa, api membesar, liontin mencair perlahan, dan kendi batu itu meledak dengan suara dentuman rendah, seperti tulang retak. Api langsung padam tak bersisa, kami terdiam, dan saat itu juga udara berubah, angin kembali berembus, suara jangkrik terdengar. Hutan kembali hidup, dan kami tahu, kutukan itu telah berakhir. Namun, cerita ini belum benar-benar usai. Beberapa hari setelahnya, seorang anak kecil ditemukan bermain di dekat hutan, memegang batu kecil berbentuk kepala serigala. Saat ditanya siapa yang memberinya, anak itu hanya menjawab, "Om berkuku panjang yang matanya merah." Dia bilang, "Mainan ini buat temanku nanti." Kami semua membeku. Pak Kadis mungkin telah menebus dosanya, tapi siluman itu belum benar-benar musnah. Dia hanya menunggu tubuh baru, dan mungkin dia sedang melihat kita sekarang. Hujan kembali turun di desa Karangjati, deras, dingin, dan tak henti-henti. Tapi bukan hujan biasa. Warga bilang hujan itu beraroma amis, seperti tanah bercampur darah. Aku tak langsung percaya. Sampai suatu pagi, aku mendengar teriakan dari ujung gang. "Pak, anak saya." Anak saya ngomong sendiri sama pohon, "Pak." Teriakan itu datang dari Bu Sarmi, janda penjual jamu keliling, wajahnya pucat, matanya sembab. Kami berlari ke rumahnya. Di sana, anaknya Ari 6 tahun duduk di bawah pohon belimbing di samping rumah, tersenyum lebar sambil berbicara sendiri. "Aku suka mainan ini. Tapi katanya nanti ganti jari ya." "Jari siapa, Om?" Dia tertawa kecil. Warga yang menyaksikan langsung mundur. Ustaz Ghazali mencengkeram tanganku erat. "Dimas, ini bukan kebetulan. Kutukannya belum selesai. Ini warisan terakhir siluman." Itu, kami membawa Ari ke musala, membacakan doa-doa, mencoba menyadarkannya, tapi setiap kali mendengar bacaan ayat, ia menutup telinga dan berteriak, "Jangan teriak, Ong. Jangan teriak. Nanti ibu kau dibunuh kayak yang dulu-dulu." Semua orang diam. Kata-kata itu bukan milik anak berumur 6 tahun. Ustaz Ghazali akhirnya menjelaskan hal yang tak pernah dia ceritakan sebelumnya. "Dulu, saat aku masih muda, pernah ada kejadian serupa di desa lain. Siluman serigala tak pernah benar-benar mati. Ia bukan makhluk yang bisa dibunuh seperti hewan. Ia adalah entitas yang tumbuh dari niat jahat manusia. Selama masih ada manusia yang rakus, taman, atau ingin jalan pintas, siluman itu akan kembali. Bisa melalui benda, bisa melalui mimpi, bisa melalui anak-anak." Dan aku mulai ingat batu kepala serigala yang ditemukan Ari. Batu itu belum dihancurkan. Malamnya, aku dan Juki kembali ke rumah Bu Sarmi. Batu itu masih di tangan Ain. Ia menjaganya seperti benda berharga. Kami mencoba mengambilnya diam-diam, tapi Ari menggigit tangan Juki. "Itu punya aku. Om yang kasih. Kalau kalian ambil, nanti kalian dibunuh." Suara itu bukan suara anak kecil, lebih dalam, berat, penuh amarah. Kami berhasil merebut batu itu dan segera membungkusnya dengan kain kafan. Saat kami membakar batu tersebut dengan minyak Kamboja, angin ribut mendadak datang, menghantam rumah Bu Sarmi hingga genteng beterbangan, dan di langit, samar-samar terdengar lolongan panjang. Diiringi suara anak kecil menangis, Ari pingsan. Malam itu, tapi keesokan harinya, ia bangun. Seperti tak terjadi apa-apa. "Hari ini mau jajan cilok, boleh ya, Bu?" Wajahnya polos, tak ada jejak siluman.
tapi luka di tangan Juki masih ada, gigitan kecil, tapi dalam, dan tidak kunjung sembuh. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Anak-anak mulai menggambar serigala di tembok sekolah. Semua gambar memiliki mata merah menyala dan taring besar. Mereka bilang itu teman baru mereka. Salah satu guru melihat seorang anak berjalan di atap sekolah di tengah malam dalam tidur, dan di masjid, sajadah ditemukan dicakar seperti bekas kuku hewan. Kami semua sadar, siluman itu mungkin memang tak punya tubuh lagi. Tapi dia punya bibit, dan bibit itu sedang tumbuh di hati anak-anak. Dia bukan datang untuk membunuh, dia datang untuk menurunkan dirinya. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku berada di hutan gelap. Di hadapanku berdiri puluhan anak kecil, semua menatapku dengan mata merah. Lalu dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar. Bukan Pak Kades, bukan Pak Rahmat, tapi akau diriku sendiri dalam bentuk serigala, dan sosok itu berkata, kau bisa jadi penerusku, Dimas. Kau punya luka, kau punya amaran, kau punya alasan bersedia atau tidak, darahmu sudah terikat. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan cakar kecil tergurat di dinding kamarku. Langit Karangjati malam itu tampak berbeda. Awan hitam menggulung tanpa suara, bulan tertutup sempurna, dan udara mengandung aroma anyir yang sudah kami kenali. Bau tanah dan darah. Sejak mimpi itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku merasa diawasi, dan setiap pagi, luka cakaran di dinding kamarku bertambah panjang. Ustaz Ghazali bilang itu tanda siluman serigala tak memilih tubuh. Ia menunggu hati yang siap ditempati, dan aku takut. Akulah tubuh berikutnya. Seluruh desa mulai resah, anak-anak mulai bicara dalam bahasa aneh saat tidur. Beberapa ibu mengaku melihat bayangan besar melintas di atap rumah mereka. Bahkan kambing Pak RT ditemukan tanpa kepala pagi itu. Padahal kandangnya terkunci rapat. Ini tak bisa dibiarkan. Dim, kata Ustaz Ghazali, ritual terakhir harus dilakukan, tapi kali ini kita harus menyegel tubuh utama. Aku terdiam. Aku tahu maksudnya. Tubuh utama itu adalah aku. Malam Jumat terakhir, kami berkumpul di pelataran masjid. Ustaz Ghazali telah menyiapkan lingkaran segel menggunakan tanat dari hutan larangan yang dulu sudah kami sucikan. Aku berdiri di tengahnya, menggenggam erat liontin baru yang telah kami ciptakan lambang pemutus warisan darah di sekelilingku. Warga membaca doa, mengelilingi lingkaran. Sementara aku menutup mata dan mulai fokus. Dalam gelapnya pikiranku, aku merasa ditarik. Tiba-tiba, aku berdiri di tengah hutan. Tapi bukan hutan yang biasa ini, hutan dalam kepalaku, hutan dari semua ketakutan dan luka masa lalu. Dan di depanku, berdiri diriku sendiri dalam wujud siluman, besar, berbulu, bermata merah. Namun masih dengan wajahku, kenapa menolakku? Dimas, kita bisa lindungi desa ini, kita bisa jadi pemimpin, kita bisa kuat, kita bisa dihormati. Kau tahu rasanya dihinakan, dibohongi, diremehkan. Aku menangis dalam mimpi itu. Aku memang pernah sakit, tapi aku tak mau menyakiti orang lain untuk menyembuhkannya. Siluman itu meraung, maka kau akan kehilangan segalanya. Ia melompat menerkamku, dan aku berteriak, Allahu Akbar. Tubuhku kejang dalam lingkaran segel. Warga panik. Ustaz Ghazali terus membaca doa dengan suara gemetar. Cahaya aneh keluar dari dadaku. Liontin itu pecah, dan dari tubuhku keluar asap hitam berbentuk serigala, melolong terakhir kalinya ke langit, sebelum meledak menjadi ribuan burung hitam yang hilang ditelan angin lalu. Sunyi, aku terbangun di pangkuan Jukim, wajahnya basah air mata. Kau kembali, Dim. Kau kembali, dan aku tahu siluman itu akhirnya benar-benar pergi. Bukan karena tubuhnya dihancurkan, tapi karena aku menolak jadi dirinya. Epilog, sudah 2 bulan berlalu. Desa Karangjati kembali tenang, tak ada lagi suara lolongan, tak ada anak-anak yang bicara sendiri, tak ada darah di pekarangan, tapi bekasnya masih ada di benak kami. Di luka di tangan Juki, di kenangan malam-malam mengerikan itu, dan di batu nisan sederhana di ujung desa, tertulis, Wardojo pemimpin yang mati sebagai manusia, bukan sebagai iblis. Aku duduk di beranda, menulis kisah ini, berharap suatu hari nanti seseorang membaca dan belajar darinya, bahwa setiap keinginan besar, setiap ambisi instan, setiap jalan pintas menuju kekuasaan, pasti punya bayangan hitam yang siap mengintai di baliknya.
Dan jika kau pernah ditawari sesuatu yang terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu sempurna, tanyakan pada dirimu. Apa yang harus kau bayar untuk itu? Karena mungkin yang kau bayarkan nanti bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada.